Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PPL 1 akan melakukan pelatihan profesi konseling nih. Bila menurut teman-teman dalam pelatihan ini ada yang kurang, bisa komen di bawah ya. Eits, sebelum itu kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 7. Hai, saya Lili Imanuna sebagai observer. Hai, aku Jihan Kasamakila sebagai dokumenter. Halo, kenalkan aku Aulia sebagai konselor. Erika sebagai konseli. Jadi, kasus di sini cukup sering dialami oleh kita teman-teman, yaitu kesepian. Sahabat ceritaku merasakan kesepian sudah cukup lama. Rasa kesepian itu muncul saat ia sedang merasa lelah dengan kondisinya. Sahabat ceritaku ialah seorang mahasiswi. Di kesibukannya kuliah, ia juga melakukan kewajibannya sebagai anak, mengurus rumah, dan mengurus ibunya yang sakit. Ia mempunyai kedua kakak perempuan yang sudah berkeluarga dan bekerja. Namun mereka tidak bisa membantu karena kesibukannya itu. Sehingga ia harus mengasuh anak dari kakak-kakaknya. Sahabat ceritaku merasa segalanya harus dia yang handle. Maka dari itu ia merasa kesepian dan butuh teman untuk bercerita. Nah, kasus ini kami memakai pendekatan Gestalt. Yuk simak bagaimana konselor menangani kasus tersebut. Antrian selanjutnya atas nama saudari Rikana. Iya. Udah daftar online-nya? Sudah. Sekarang tunggu tanda tangannya. Sebelah sini. Ya, terima kasih. Ini gue dulu ya. Terus langsung ke ruangan situ ya. Ibu Ami sudah menunggu. Oh, baik. Iya, sama-sama. Halo. Selamat siang. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kesini tadi dengan siapa? Sendiri. Barangkali dianterin teman atau tidak? Dengan nama siapa? Rikana. Oh, Rikana. Oke, betul. Dari alamatnya dari Cirebon. Oke. Oke, perkenalkan ya Rika. Aku Aulia dari Lembaga Konseling Syekh Nurjati akan bersedia untuk menjadi sahabat cerita bagi Rika. Ya. Sebelumnya Rika pernah ikut konseling tidak? Oh, belum pernah. Oke, belum pernah. Tapi tahu konseling itu apa? Kalau menurut saya pribadi, konseling itu ya tempat sharing aja sih. Sharing, betul sekali. Berarti Rika udah tahu konseling itu apa ya. Nanti di sini aku dan Rika juga akan berusaha untuk keluar dari zona yang kurang nyaman bagi Rika ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, Rika bersedia tidak untuk mengikuti kontrak kami? Ya, boleh dilihat kontraknya ya. Bentar. Kalau untuk pertemuan ini berapa kali ya Mbak? Pertemuan itu tergantung dari problem yang Rika alami ya. Nanti kita akan bahas di akhir. Kalau misalkan Rika untuk mengikuti sesi keduanya boleh. Kalau Rika merasa kurang nyaman, tapi kalau satu kali pertemuan juga cukup ya tidak apa-apa. Oke. Baik, saya menyetujui ini. Oke, baik. Terima kasih ya Rika ya. Ya. Oke, sebelumnya gimana kita membuat diri kita lebih nyaman terdahulu ya, agar proses konselingnya itu berjalan dengan nyaman ke depannya ya. Rika boleh tarik nafas dulu nggak apa-apa. Oke ya Rika, dari beberapa hidup itu pasti semua orang pasti punya masalah ya kayak ada yang perlu diselesaikan juga, aku termasuk Rika. Entah dari pikiran kita, entah dari perasaan kita yang perlu diselesaikan. Menurut Rika untuk saat ini apa dulu yang perlu diselesaikan ya Rika ya? Perasaan saya. Perasaan. Berarti Rika merasa sekarang ini perasaan Rika agak kurang nyaman ya? Saya merasa kesepian. Oke, merasa kesepian ya. Tapi untuk apa yang Rika perasaan ini, Rika biasanya itu kalau lagi ada masalah
sukanya langsung cerita ke orang lain atau dipendam sendiri? Lebih ke disimpan sendiri. Disimpan sendiri ya. Nanti karena kalau misalnya disimpan sendiri pasti lama-kelamaan kan akan menjadi solusi ya Rika ya. Apa itu menyelesaikan? Tidak. Tidak ya. Berarti kita butuh nggak sih buat bantuan orang lain? Butuh ya. Berarti kalau butuh, selamat kita bertemu hari ini. Ya. Oke. Kadang kita perlu waktu untuk sendiri ya kayak. Jadi ya alhamdulillahnya Rika bertemu dan menyediakan waktunya untuk saya saat ini. Jadi kita bisa bareng-bareng untuk menyelesaikan masalahnya Rika baru, biar Rika bisa keluar nih dari zona yang kurang nyaman bagi Rika sendiri ya. Nah, kira-kira tadi kan yang perlu diselesaikan perasaan Rika ya. Apa sih perasaan seperti apa yang perlu Rika diselesaikan itu? Aku ngerasa kesepian aja gitu. Oh, kesepian. Dalam hal apa Rika merasa kesepian? Kalau udah capek banget. Udah capek sekali ya. Ya betul banget, karena kita butuh orang yang buat tenangin kita ya kayak. Tapi Rika pernah nggak rasa kesepian itu biasanya suka ada kegiatan apa gitu? Atau enggak kegiatan sehari-hari Rika apa biasanya di rumah? Kuliah, terus Ngurus orang tua, ponakan, dan rumah. Oke. Cukup sibuk ya Rika ya. Namun apa yang membuat Rika merasa kesepian? Karena saya melakukan itu dalam satu waktu dan kadang capek banget. Masih capek banget ya? Gak apa-apa ya merasa capek juga lelah, karena memang Rika kalau dilihat-lihat banyak kegiatan sekali ya saat ini. Lalu seperti apa rasa kesepiannya Rika rasakan saat ini? Karena kan aku ngelakuin semuanya itu sendiri ya. Iya. Dan harus nganter kontrol orang tua. Kadang kalau aku lagi capek minta gantian sama kakak juga kakak nggak bisa karena sibuk kerja. Apalagi kakak yang kedua. Kadang kalau dimintain tolong tuh suka bilang kayak jangan ngegantung sama aku gitu. Aku udah punya keluarga. Oh iya gitu. Dan pekerjaan. Jadi kadang kalau misalnya udah capek banget kayak nggak punya siapa-siapa aja. Merasa kesepian dari situ berarti dari segi perasaan, karena Rika merasa segala kegiatan di rumah itu Rika yang ngelakuin semua gitu, padahal Rika punya kakak ya gitu. Namun Rika pernah nggak untuk berusaha untuk ngobrol gitu, sharing sama kakak Rika, atau nggak bilang ke orang tua mengenai perasaan Rika yang rasakan saat ini? Tidak. Ke teman pun? Tidak. Oke, baik ya Rika, berarti mereka baru saat ini mengungkapkan perasaan Rika sendiri kepada saya. Sebelumnya aku pengen tahu harapan Rika untuk ikut konseling ini apa sih? Sebenarnya aku cuma butuh temen cerita aja sih Kak, karena udah ngerasa berat aja gitu disimpan sendiri, karena aku belum begitu percaya kalau sharing sama teman atau ke sembarang orang. Iya, berarti tepat sekali Rika datang ke sini ya. Oke, berarti Rika ada hambatan untuk bercerita atau mengatakan perasaan Rika kepada ibu Rika, kepada kakak Rika, karena aku pengen tahu juga sih kenapa Rika merasa terhambat gitu untuk bercerita. Karena takut menyakiti hati mereka dan takut menambah beban mereka setelah aku bercerita. Beban? Jadi Rika merasa Rika bercerita Rika menjadi beban bagi mereka ya Rika. Berarti alhamdulillah Rika ikut konseling ini. Berarti Rika sekarang kalau mau Rika mau tidak untuk mengikuti teknik mengungkapkan perasaan Rika. Seperti apa ya Kak? Ya, nanti di sini namanya itu teknik MBTI. Jadi Rika bisa mengungkapkan perasaan Rika, menganggap diri aku atau enggak terserah Rika mau pilih yang mana. Nah, itu adalah seseorang yang ingin Rika ungkapkan perasaannya kepada dia. Gitu. Nah, menurut Rika hal apa sih yang membuat Rika siapa yang ingin banget Rika ungkapin perasaannya ke entah dari kakak yang pertama, entah dari kakak yang kedua gitu. Kakak yang kedua. Rika mau coba sekarang atau mungkin gimana? Boleh.
Boleh coba mau menggunakan kursi kosong atau mau dengan saya? Dengan Mbak. Boleh. Boleh Kak, untuk saat ini boleh merasa relax dulu aja ya. Karena merasa kayak kurang nyaman. Karena di sini tenang kok Rika ya. Kita karena kita udah menjalani kontrak kan, kita bakal ada namanya kerahasiaan kayak gitu ya. Jadi rahasia Rika aman di sini. Ya. Boleh. Rika menganggap saya sebagai siapa? Kakak yang kedua. Kakak yang kedua. Kakak yang kedua. Berarti Rika mau mengungkapkannya seperti apa? Sekarang Boleh. karena saya manggilnya tante, jadi saya panggil tante ke Boleh. kakak yang kedua. Aku cuma mau bilang, Te, Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh tarik napas dulu, gak apa-apa. kita semua punya kesibukan, Ya, bukan cuma kamu. gak apa-apa ya. Dan mengurus orang tua adalah kewajiban kita semua sebagai anak-anak. Ya. Kalau Rika sendiri, harapan Rika, kakak Rika itu ingin menjawab apa? Maafin tante, tante akan berusaha menjadi lebih baik sebagai kakak dan anak. Gak apa-apa ya. Rika hebat kok, udah hebat Rika, udah mengungkapkan perasaannya. Nanti aku boleh untuk coba untuk mengatakan apa yang Rika ingin harapkan ya dari kakak Rika. Oke, maafin kakak ya. Kakak akan berusaha menjadi seseorang kakak, seorang anak yang berbakti sama ibunya. Kakak akan berusaha untuk membantu Rika. Maafin kakak juga karena kakak di sini kurang memperhatikan Rika, selalu mengurus rumah tangga Rika sendiri. Kamu betul perlu kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi pesan ini Rika udah bagus ya untuk ungkapin perasaannya. Kalau nangis nggak apa-apa Kak, nangis nggak apa-apa. Ya, it's okay, bagus kok nangis itu. Ya. Sekarang gimana perasaannya Rika? Sudah lebih ringan. Ringan. Bagus ya berarti. Ada hal apa lagi yang menurut Rika kurang perlu diselesaikan saat ini? Sudah cukup. Cukup ya. Tapi perasaannya juga baik-baik saja sekarang? Insya Allah. Oke. Jadi sekarang Rika memang Rika merasa kesepian dalam perasaan Rika. Rika sebetulnya it's okay. Rika menyelesaikan pekerjaan di rumah segalanya sama Rika gitu ya. Namun ketika Rika perlu bantuan, ketika Rika perlu kesibukan juga kayak Rika mau kuliah, Rika ingin sekali gitu berbagi tempat kayak maksudnya ada penggantinya untuk menjaga ibu Rika ya, kayak gitu ya Rika ya. Perasaan itu memang sangat privasi sih sebetulnya, tapi it's okay. Rika udah bagus untuk datang ke sini dan menceritakannya kepada saya ya. Sekarang perasaannya gimana? Jadi cukup? Iya. Perlu minum? Enggak. Oke. Gak apa-apa ya. Kalau mau nangis lagi gak apa-apa. Untuk cerita nanti boleh kesini lagi ya Rika ya. Rika perasaan untuk sekarang ini mau selesai atau memang mau ada pertemuan selanjutnya untuk saat ini? Menurut saya cukup karena saya hanya butuh teman untuk bercerita. Oh iya, terima kasih ya Rika ya udah datang ke sini untuk menjadi teman saya juga bercerita di saat ini, karena kita akan keluar bismillah ya untuk keluar dari zona yang kurang nyaman bagi Rika sendiri ya. Semoga Rika kedepannya perasaan Rika karena udah bercerita di sini karena menjadi pekerjaan segalanya itu
terasa lebih ringan ya Rika ya ke depan. Terima kasih Rika untuk bertemu dengan saya hari ini. Gimana videonya teman-teman? Bila ada komunikasi konselor yang kurang tepat atau penyelesaian kasus yang kurang tepat, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya.